Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Safni Aditya dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan menceritakan kembali tentang rangkuman posisi strategi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk yang materi pertama yaitu pengertian poros maritim. Poros maritim adalah gagasan strategi yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Untuk gagasan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang nomor 3, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Untuk yang nomor 4, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu letak dan luas Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Kita tahu bahwa Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Untuk luas laut Indonesia yaitu 3.257.483 km persegi dan untuk luas darat Indonesia yaitu 1.922.570 km persegi. Jadi total luas semua yaitu 5.180.053 km persegi. Dampak letak dari astronomis tersebut yaitu iklim tropis, sinar matahari sepanjang tahun, penguapan tinggi sehingga kelembapan udara tinggi, curah hujan tinggi, tanah subur, terdapat hutan tropis yang luas dengan nilai ekonomi tinggi. Terdapat 3 daerah waktu. Untuk yang kedua, letak geologis. Indonesia dikelilingi 3 lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Dampak dari letak geologi tersebut yaitu potensi gempa tinggi, banyak terdapat gunung api, tanah subur karena abu vulkanik, dan keanekaragaman fauna. Untuk yang keempat yaitu letak geografis. Letak geografis Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga untuk samudranya yaitu Samudra Hindia sama Samudra Pasifik. Dampak dari letak geografis tersebut yaitu terletak pada posisi silang strategis, akulturasi budaya. Indonesia memiliki angin muson, terdapat 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk yang keempat, batas darat negara kesatuan Republik Indonesia. Batas-batas dari Indonesia terdiri dari Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan, Papua Nugini berbatasan dengan Papua, dan Timur Leste berbatasan dengan Pulau Timur. Untuk yang terakhir yaitu batas laut dan udara negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk batas laut Indonesia memiliki 3 batasan yaitu teritorial 12 mil, ZEE 200 mil, dan yang terakhir landasan kontinen vertikal atau kedalaman 200 meter dan horizontal. Untuk yang materi terakhir yaitu perkembangan jalur transportasi Indonesia. Indonesia adalah wilayah yang strategis. Karena Indonesia memiliki wilayah yang strategis, maka jika ada orang Asia mau ke Australia, maka tentu pasti lewat Indonesia. Laut-laut Indonesia yang dilintasi oleh pelayar-pelayar internasional yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Dan ada juga selat-selat yang dilintasi oleh pelayar internasional yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok.
Karena letak Indonesia yang strategis, maka dibentuklah ALKI, yang singkatan dari Alur Laut Kepulauan Indonesia. ALKI adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai, sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus tanpa halangan dan secepat mungkin. Adapun untuk wilayah-wilayah ALKI, yaitu ALKI 1, Selat Sunda, Selat Kalimata, Laut Natuna, Laut Tiongkok Selatan. ALKI yang kedua, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. ALKI 3A, yaitu Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Barat Pulau Buru, Laut Seram, Timur Pulau Mongole, Laut Malaka, dan Samudra Pasifik. ALKI 3B yaitu Laut Timur, Selat Leti, Laut Banda, Barat Pulau Buru, Laut Seram, Timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Untuk yang terakhir yaitu ALKI 3C yaitu Laut Arafuru, Laut Banda, Barat Pulau Buru, Laut Seram, Timur Pulau Mongole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Sekian, terima kasih dari saya penjelasan tentang rangkuman posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.